Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, jemaat Tuhan. Kembali kita ada dalam renungan rohani Susyanim pada malam hari ini. Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk kami merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Berkati renungan pada malam hari ini untuk dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya, malam hari ini ada dalam satu judul tentang My Heart ya. Seperti apa yang saya sudah pernah sampaikan ya. Pada malam hari ini kembali kita masih akan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 ya. Ini menjadi ayat acuan kita untuk kita renungkan pada malam hari ini. Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ya. Malam hari ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya, saya mau membawa kita melihat apa yang harus kita jaga supaya hati ini juga bisa terjaga. Ya. Kalau apa yang kita makan ya, kalau kita makan sesuatu itu masuknya lewat mulut dan masuk ke dalam perut. Tetapi bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Ya, apa yang dapat masuk ke dalam hati kita itu dimulai dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi indera penglihatan dan indera pendengaran kita ini dapat mempengaruhi hati kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu masuk ke dalam hati. Jadi untuk menjaga hati saya dan saudara, maka apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar ini yang perlu kita jaga. Supaya hati kita juga dapat terjaga. Firman Tuhan kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-6 Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Lukas pasal 6 ayat 45 firman Tuhan berkata begini, "Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya." Ini satu hal yang kita perlu pelajari untuk kita renungkan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu masuk ke dalam hati dan hati ini menyimpan. Ayat ini dikatakan hati kita itu sebagai perbendaharaan, menyimpan. Jadi apa yang baik yang kita lihat, yang kita dengar yang baik masuk ke dalam hati kita, itu tersimpan di dalam hati. Jadi ketika yang baik masuk ke dalam hati, berarti yang tersimpan adalah hal-hal yang baik. Tetapi kalau hal-hal yang jahat yang kita lihat, hal-hal yang tidak baik yang kita dengar, yang masuk ke dalam hati itu pun tersimpan. Dan ketika tersimpan di dalam hati, ya, ini akan keluar. Tadi kalau makanan masuk lewat mulut sampai ke dalam perut, tetapi dari hati ini akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Kalau hal-hal yang baik yang tersimpan di dalam hati, dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Tapi kalau hal-hal yang jahat di dalam hati, itu pun akan keluar lewat dari perkataan-perkataan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Sehingga kita dapat memperhatikan bagaimana kondisi hati kita. Ketika ada hal-hal yang kita dengar yang tidak baik, hal-hal yang jahat, yang mungkin hal-hal yang buruk yang kita dengar ya, ini perlu kita jaga baik-baik hati kita. Karena seringkali ada hal-hal yang tidak baik yang kita dengar, ini tersimpan di dalam hati dan itu dikatakan
akan keluar lewat perkataan-perkataan saya dan saudara. Oleh karena itu kita perlu menjaga hati kita supaya hati kita ini tidak mengeluarkan hal-hal yang jahat dari dalam hati saya dan saudara. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang perlu kita perhatikan sekalipun kita ada di dalam ibadah-ibadah kita ya, tetapi menjaga hati ini perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan ini untuk membersihkan hati saya dan saudara. Jadi ketika saya dan saudara kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini akan membersihkan hati kita. Tetapi kalau firman Tuhan itu tidak masuk ke dalam hati saya dan saudara, ya, kita lebih banyak mendengarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, yang saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu jemaat Tuhan sering kali lihat, sering kali dengar ya. Kita lebih banyak mendengarkan hal-hal yang tidak baik itu masuk ke dalam hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18 firman Tuhan berkata begini, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadi ini yang kita perlu perhatikan. Apa yang masuk ke dalam hati saya dan saudara, jangan sampai itu mencemarkan hati kita. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang seharusnya kita tidak dengar tetapi itu masuk lewat hati kita. Maka ini dapat mengkandaskan iman saya dan saudara. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi harus dengan hati-hati kita mendengar apa yang kita dengar. Kita melihat apa yang kita lihat. Hati-hati karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu masuk ke dalam hatimu. Dan itu dapat membuat hati kita kotor. Dan ketika hati kita kotor, ya dikatakan ketika kita menolak hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih, ya, maka di situ dikatakan kandaslah iman saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, jangan sampai kita masih beribadah tapi ternyata kita tidak lagi punya iman kepada Tuhan. Tanda orang punya iman kepada Tuhan salah satunya adalah apa yang dia perkatakan juga adalah perkataan-perkataan iman. Karena iman yang dari hati itu akan keluar dari perkataan-perkataannya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita jaga hati kita karena iman yang ada di dalam hati kita akan kita perkatakan kepada Tuhan. Untuk kita dapat melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dimanapun kita berada, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini sedikit firman yang boleh kami renungkan, tetapi biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kami menjaga hati kami agar hati kami tetap bersih, hati kami tetap ada dalam hati yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan ini dapat terus bertumbuh dalam hati kami. Untuk kami dapat terus berbuah, menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami malam hari ini, bahkan dimanapun kami berada dalam peristirahatan kami, Tuhan berkati kami. Sehingga kami dapat kembali bersukacita, melayani, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak buat malam hari ini, kami sudah dengar firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman ini jadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku,